Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Mei Aulia. Ayo semangat belajar, karena belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Struktur teks adalah bagian-bagian sebuah teks yang mencirikan suatu teks. Bagian-bagian itu menjabarkan ciri bagian awal, inti, dan penutup teks dalam fungsi komunikasi tertentu. Pada bagian ini akan dipelajari secara rinci bagian-bagian struktur teks prosedur, membedakan jenis teks prosedur, menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Kegiatan ini sebagai bekal untuk dapat menghasilkan teks prosedur yang baik. Selain itu, pada kegiatan ini juga akan berlatih melengkapi dengan pilihan kata yang tepat, memperbaiki penggunaan bahasa, tanda baca ejaan, dan mengubah kalimat sehingga menjadi teks prosedur yang baik. 1. Struktur teks prosedur. Secara umum struktur teks prosedur terdiri dari 4 bagian, yaitu pendahuluan, alat dan bahan, langkah-langkah dan penutup. A. Bagian pendahuluan, pernyataan tujuan. Bagian ini menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan. Pada bagian ini penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya, dengan menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian dan hindari ungkapan negatif seperti susah dilaksanakan atau akan memakan waktu lama. Pilihan kata yang dapat menarik perhatian dicontohkan berikut: mudah dibuat atau dilakukan, cepat, bermanfaat, indah, murah, lezat, bergizi untuk makanan, banyak hal yang menyenangkan, menyehatkan, memuaskan. B. Alat dan bahan yang digunakan. Teks prosedur cara membuat sesuatu diperlukan alat dan bahan. Misalnya resep makanan, membuat hiasan, atau membuat yang lain. Alat dan bahan dirinci sampai ukuran yang akurat karena untuk menghasilkan produk yang baik. C. Langkah-langkah. Langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Langkah-langkah berisi tahap-tahap kegiatan urutan kronologis, termasuk hal yang perlu diperhatikan. Jika panduan untuk permainan, berikan aturan permainannya. Bentuk penyajian langkah. Langkah dalam teks prosedur bisa disajikan dalam 2 bentuk dalam bentuk uraian paragraf menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan dalam bentuk penomoran pada setiap langkah dengan urutan ke bawah. Penggunaan kata penghubung pada langkah. Menyatakan waktu, kemudian, ketika, sebelum, sementara, sesudah itu. Menyatakan tujuan, supaya, untuk, agar, untuk mencapai hasil terbaik panggang dengan api kecil sekitar 10 menit. Menyatakan urutan, pertama, kedua, ketiga. Penggunaan kalimat perintah, saran, larangan, dalam langkah-langkah perintah, lakukan ini, lakukan itu. Dengan saran, untuk mencapai hasil terbaik sebaiknya lakukan ini. Peringatan, hindari, jangan lakukan konjungsi, kata sambung, urutan langkah-langkah pertama, kedua, kemudian, berikutnya, setelah ini, setelah melakukan ini. Untuk memberi batasan digunakan konjungsi, sampai, hingga, dengan diaduk terus. Terdapat pelesapan karena banyak hal yang sama sehingga terlalu banyak kalau tidak dilesapkan. D. Kesimpulan. Cara membuat penutup teks prosedur adalah dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan dan ulang kembali dengan kata yang lain, sinonim, atau ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan. Ucapan selamat menikmati keindahan, kenyamanan, kelezatan hasil kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya mencermati struktur teks prosedur cara membuat. Judul: Cara membuat bubur Manado. Tujuan: menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu, selain untuk memperkaya warna dan gizinya,
juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Bahan dan alat. Bahan-bahan: 400 gram nasi merah, 200 gram singkong, cuci, potong dadu, 200 gram ubi ungu, cuci, kupas, potong dadu, 2 batang sereh digeprek, 1 ikat kangkung, cuci, petik daunnya, rajang kasar, 1 ikat bayam, cuci, petik daunnya, 1 buah jagung manis, dipipil, 1500 ml air. Langkah: didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan sereh. Aduk sampai bubur mengental. Tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Angkat dan hidangkan panas, ditemani ikan asin dan kerupuk. Penutup: mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Judul: Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Tujuan: setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan diri tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Perlu diketahui bahwa penyebaran virus penyakit pertama kali bisa berasal dari tangan kita sendiri yang tanpa sadar telah memegang sesuatu yang kotor. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Berikut ini akan dipaparkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Langkah: basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan, 2-3 tetes. Gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. Gosoklah punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan, begitu juga sebaliknya secara perlahan. Gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari di masing-masing ruas jari. Pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci, lalu gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. Gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. Gosoklah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari-jari tangan kanan, begitu juga sebaliknya dengan telapak tangan kanan. Bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir hingga busa hilang. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu sekali pakai sampai benar-benar kering. Gunakan handuk atau tisu tersebut untuk menutup keran hingga air berhenti mengalir. Urutan langkah secara rinci per tahap penutup. Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit. Selamat menyongsong hidup sehat. Dengan mengamati 2 tabel tersebut, simpulkan hal berikut. 1. Bagaimana ciri bagian tujuan pada teks prosedur? 2. Bagaimana ciri bagian bahan dan alat pada teks prosedur? 3. Bagaimana ciri bagian langkah pada teks prosedur? 4. Bagaimana ciri bagian penutup pada teks prosedur? Isikan jawabanmu pada tabel berikut. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.